Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu majelis yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicari-cari oleh para malaikat, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan sayyaratan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang suka berkeliling. Apa tugas mereka, jemaah sekalian? Yaltamisuna majalisa dzikri. Mereka mencari-cari majelis dzikir. Majelis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah majelis ilmu. Majelis yang kita adakan seperti ini merupakan majelis yang dicari-cari oleh para malaikat. Hadirin sekalian yang kami muliakan, tema yang diberikan kepada kami seputar pendidikan, bekal-bekal dalam mendidik anak-anak kecil. Ini yang diberikan tema kepada kami. Tema ini sangat penting untuk kita bahas, karena setiap orang di antara kita adalah pendidik. Setiap orang di antara kita adalah penanggung jawab. Entah dia adalah seorang ayah, entah dia adalah seorang ibu, entah dia adalah seorang kakak terhadap adiknya, ataukah saudara terhadap saudaranya yang lain, seorang dengan tetangganya, ataukah seorang pemimpin terhadap bawahannya, rakyatnya. Setiap orang di antara kita adalah pendidik. Namun pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas secara khusus pendidikan terhadap anak-anak kecil yang ada di sekitar kita. Ini sangat penting untuk kita bahas, jamaah sekalian, karena anak-anak kecil yang ada di sekitar kita ini suatu hari nanti dia akan menjadi penerus perjuangan kita, penerus dakwah kita. Oleh karena itu dari kecil mereka hendaknya kita perhatikan. Jangan karena kecilnya mereka, jangan karena kurangnya akal mereka, tidak sama dengan akal pikiran kita, mereka masih bodoh, masih blank begitu ya, kosong dari pengalaman, dari ilmu. Kemudian kita telantarkan. Tidak ya. Ada tanggung jawab bagi seorang pendidik terhadap anak-anak kecil. Entah dia adalah seorang ayah ataukah ibu terhadap anaknya, ataukah dia adalah seorang kakak terhadap adiknya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, di sini kami kumpulkan beberapa buah bekal yang perlu kita perhatikan dengan mengambil pembahasan dari sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama kita rahimahullah. Beliau bernama Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Salman rahimahullah ta'ala. Beliau wafat pada tahun 1422. Beliau tuangkan bekal-bekal yang harus kita ketahui ini dalam mendidik anak-anak kecil
di dalam kitabnya yang berjudul Mawaridud Dham'an. Mawaridud Dham'an pada jilid 4 halaman 172 dan seterusnya. Sekitar 28 bekal beliau bawakan di sini. Iya. Bekal-bekal ini beliau tulis bagi mereka, bagi para pendidik dalam menghadapi anak-anak kecil. Karena anak kecil ini diperumpamakan seperti halnya pohon, butuh perawatan dan perhatian khusus. Maka ini merupakan bentuk perawatan dan perhatian seorang pendidik terhadap anak-anak kecil ini. Maka beliau sebutkan di sini, kata beliau, di antara adab-adab yang dibutuhkan oleh seorang pendidik, ada 28 bekal yang perlu kita perhatikan. Baik. Kata beliau di dalam muqaddimahnya, wa dzakara ba'dul ulama'i adaban nahwa as-sabi idza balagha sinnat tamyiz. Sebagian di antara ulama telah menyebutkan adab-adab terhadap anak kecil apabila mereka sudah mencapai usia tamyiz. Usia tamyiz itu usia di mana mereka sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya. Misalnya seorang anak kecil diberikan api kepadanya, kalau dia genggam berarti belum tamyiz, belum mumayyiz, ya. Tapi kalau dia diberikan api misalnya, kemudian dia menjauh, menghindar, lari, berarti dia sudah tamyiz. Itu namanya tamyiz, mumayyiz. Orangnya namanya mumayyiz. Ya, sifatnya disebut dengan tamyiz. Ini yang beliau ingin jelaskan kepada kita, tingkatan usia yang seperti ini beliau ingin berikan kepada kita terapi-terapi dan bekalnya, ya, seorang pendidik, bagaimana caranya mendidik anak-anak yang seperti ini sejak dini. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, fa idza dhaharat fi wajhihi anwarul haya'i, apabila telah tampak pada dirinya sifat, ya, malu, wa kana yahtasimu wa yastahyi min ba'dil af'al hatta yaraha qabihatan, dan apabila anak itu sudah mulai, ya, malu terhadap orang lain, ya, malu terhadap orang lain karena melakukan perbuatan-perbuatan sampai dia menganggap perbuatan itu adalah sesuatu yang buruk, fahadhihi hidayatun minallahi ta'ala ilaih. Maka kata beliau, ini merupakan hidayah dari Allah Ta'ala terhadap anak ini. Wa bisyaratun tadulu ala i'tidalil akhlaqi wa safa'il qalbi, dan juga merupakan berita gembira yang menunjukkan akan kenormalan akhlak dan kejernihan hatinya anak ini. Artinya anak yang seperti ini Allah berikan kepada kita, Masya Allah, ya. Ya, sejak dia usia tamyiz, dia sudah mulai malu, ya. Malu buka celana di depan orang misalnya, itu didukung dalam hal itu. Iya. Jangan justru kita latih dia, biarkan dia menjadi orang yang tidak punya sifat malu. Iya. Jadi sejak kecil mereka kita biasakan menjaga dan padanya memperhatikan sifat-sifat yang terpuji pada anak-anak ini. Baik. Kemudian kata beliau, fayam bagi alla yuhmala an riayatil i'tina'i fi haqqihi bi husnil adabi. Kata beliau, oleh karena itu sepantasnya untuk tidak ditelantarkan perhatian terhadap haknya anak kecil ini bihusnil adabi, dengan keindahan adab. Artinya kita perlakukan anak ini, kita hadapi anak ini dengan, ya, adab-adab dan akhlak yang indah. Kita bentuk dia sejak kecil. Sejak dini kita bentuk karakternya. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, seorang anak kecil
sejak kecil kita ajari mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kita ajari mereka adab-adab, etika-etika dan akhlak-akhlak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dijelaskan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau katakan dalam sebuah athar dari beliau ketika menafsirkan ayat ini, ai allimuhu mu'addibuhum. Maksudnya dari firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah ajari mereka ilmu agama dan ajari mereka adab-adab. Makanya kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, perlu bekal-bekal dalam membekali mereka dengan ilmu, dengan adab-adab yang mulia. Langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan dalam mendukung hal ini jamaah sekalian. Ini yang perlu kita ketahui. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, adab yang pertama disebutkan oleh penulis di sini, kata beliau rahimahullahu taala, wa jumlatu ma nusiru ilaihi mimma yu'amalu bih minal adabi wahidun. Serangkaian perkara yang kami akan isyaratkan kepada Anda, di antara perkara yang perlu ya dengannya anak kecil itu diperlakukan berupa adanya adab-adab. Yang pertama kata beliau adalah al-adabul awwalu, adab yang pertama, huwa annal ghaliba alal atfali asyarahu fi ta'ami. Adab yang pertama kata beliau, bahwa umumnya pada anak kecil itu ada sifat ketamakan fi ta'am, terhadap makanan. Fayam bagi ayu addabah. Oleh karena itu sepantasnya si anak kecil ini dididik. Didik adabnya dalam hal tersebut. Supaya mereka tidak tamak terhadap makanan. Ya. Tamak itu lebih lebih parah daripada kikir. Kalau kikir dia tidak mau memberikan barangnya. Tapi kalau tamak, bukan hanya kikir, tapi dia ingin mengambil bagiannya orang lain. Ini pada umumnya anak kecil seperti itu. Makanya kita lihat anak kecil kalau kita kasih gula-gula satu, ya, dikasih juga saudaranya satu, dia masih mau dua. Bahkan dia mau ambil gula-gulanya saudaranya. Itu tanda bukti bahwasanya pada diri anak kecil itu ada sifat tamak yang seperti ini. Oleh karena itu orang tua atau pendidik yang meluruskan mereka, membimbing mereka supaya tidak larut dalam sifat yang tercela seperti ini. Taib. Fala yakul at-ta'ama illa biyamini. Kata beliau, hendaknya seorang anak kecil tidaklah makan kecuali dengan tangan kanannya. Wa yaqulu bismillahi 'inda aklih. Dan dia ucapkan bismillah ketika dia hendak makan. Wal yakul mimma yalih. Serta hendaknya dia makan dari sesuatu yang ada di dekatnya. Wala yubadir ila ta'ami qabla ghairihi. Dan janganlah dia bergegas kepada makanan sebelum yang lainnya. Sini kita perhatikan, penulis jelaskan tadi bahwa umumnya anak kecil, tabiatnya anak kecil itu rakus, tamak. Ya, kalau kita orang di sini mungkin istilahnya mangoah. Ya. Atau balalai atau ya. Ya. Nah, ini anak-anak kecil seperti ini harus diperhatikan ya sifatnya. Orang tua harus menyadari sifat yang seperti ini.
Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kita makan berjamaah bersama mereka, ajari mereka untuk memiliki adab-adab yang mulia. Ya, jangan langsung makan mendahului orang tua. Dahulukan dulu orang tua yang lebih tua daripada dia. Dahulukan. Ketika hendak makan, jangan tergesa-gesa tanpa membaca bismillah. Karena kan anak-anak karena tamaknya dia tidak mau didahului. Akhirnya dia dahului saudaranya atau orang yang lebih tua daripada dirinya. Ya, bahkan bapaknya dia dahului. Ini kita ajari anak kita supaya jangan mendahului orang yang lebih tua daripada dirinya. Makan, silakan makan, tapi ada gilirannya. Ya, dahulukan dulu orang yang lebih tua. Kemudian setelah itu duduk dengan baik, baca bismillah. Kemudian kalau modelnya makan berjamaah dalam satu nampan, piring besar seperti Nabi SAW dahulu dan para sahabatnya, maka ajari mereka supaya ambil makanan yang ada di depannya. Jangan tangannya menggerambang ke sana kemari. Semua ikannya orang, dagingnya orang ambil semua ya. Jangan. Ya, kita ajari mereka supaya punya adab yang mulia. Jangan rakus. Jangan tamak dalam urusan makanan. Baik. Kemudian kata penulis, wala yuhaddik ila ta'ami. Hendaknya anak kecil ini juga tidak melirik dengan penuh keseriusan kepada makanan. Ya. Wa ila man yakul. Demikian pula kepada orang yang makan bersamanya. Fa inna hadhihi dalilun 'alal bukhli. Karena sesungguhnya ini merupakan bukti yang menunjukkan akan kerakusannya. Ya. Jadi anak-anak kita kalau dibawa ke pesta misalnya, atau ke rumahnya orang, ajari supaya jangan terlalu menatap tajam kepada makanan yang ada. Ya. Sampai dia lihat terus begini. Ya, artinya kapan dia disuruh makan ya? Semua orang di sampingnya dia lihati. Ya. Dia hitung-hitung orangnya, ini ada berapa orang, ya, kue yang ada di situ berapa, atau daging misalnya, dia sudah hitung-hitung. Ini diajari anak ketika bersama dengan orang lain, duduk dengan tenang, jangan membelalak matanya ke sana kemari. Ini adab yang kita ajarkan kepada anak kita. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada anak tirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bernama Umar bin Abi Salamah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Pernah suatu saat dia didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tangannya menggerambang ke sana kemari ya. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, sammillah." Wahai anak kecil, wahai bocah, sammillah, sebutlah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan tergesa-gesa langsung makan. Wa kul mimma yalika. Makanlah sesuatu yang ada di dekatmu. Ya. Jadi Nabi SAW ajari kepada dia, kul biyaminika, kul bismillah. Ya. Wa kul biyaminika. Ya, ucapkanlah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu. Dan makanlah dari sesuatu yang ada di dekatmu. Tegur oleh Nabi SAW. Ini bagian dari pendidikan terhadap anak kecil. Ya. Kadang ada anak kecil misalnya, mungkin karena tidak diajari adab oleh orang tuanya, makan kiri kanan makan. Tangan kanannya makan, tangan kirinya makan, dua-duanya pegang makanan. Anak yang seperti ini kita tegur ketika kita melihat ada gelagat yang seperti ini. Iya, karena ini bentuk kerakusan yang kurang baik untuk kita biarkan ya. Iya, apalagi kalau dia makan dengan tangan kiri, naudzubillah. Tangan kanannya makan, tangan kirinya juga makan ya. Padahal Nabi SAW pernah bersabda dalam riwayat Muslim, la ta'kulu bishimal, jangan kalian makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Karena sesungguhnya
Setan itu makan dengan tangan kirinya. Nah, sama juga anak kecil kita misalnya dia kebiasaan menulis dengan tangan kiri itu diajari, ditegur terus. Ya, makan dengan tangan kiri juga, tegur dia. Kalau perlu dipukul tangannya kalau dia makan dengan tangan kiri. Menulis, ditegur dari kecil. Jangan dibiarkan menulis tangan kiri. Nanti dia menulis ayat hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan ceboknya. Ini adab ya, terkadang dilalaikan oleh sebagian orang tua. Ya. Taib. Kemudian adab yang kedua disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Aziz As-Salman. Al-adabu tsani, adab yang kedua kata beliau, yu'maru alla yusri'a fil akli. Hendaknya anak itu diperintahkan agar tidak tergesa-gesa di dalam makan. Ya. Wa yadmagu ta'ama madgan jayyidan. Kedua, hendaknya dia mengunyah makanan itu dengan kunyahan yang baik. Iya. Wala yuwali bainal akalati, dan tidak memperturutkan ya antara suapan demi suapan. Ya, tidak memperturutkan begitu. Ya, artinya tidak menyuap makanan ke mulutnya secara beruntun. Makan terus, belum selesai dia kunyah yang satu, ambil lagi yang suapan yang berikutnya. Ya. Jadi wala yuwali bainal akalat, dan hendaknya dia tidak memperturutkan di antara suapan-suapan makanan. Wa yulattif al-luqmata, dan hendaknya dia memperkecil ya suapan makanan. Jadi jangan ambil makanan ya seperti dia mencakar begini. Diambil besar-besar. Apalagi kalau makan songkolok misalnya, diambil besar-besar begini ya, dia cengkeram begini ya. Itu kurang bagus ya. Tapi hendaknya dia memperkecil suapan makanan. Wala yulattikh athwabahu, dan juga jangan sampai dia mengotori pakaian-pakaiannya. Adab yang kita terkadang remehkan ya pada diri anak kita, adik kita, kaitannya dengan urusan makan ya. Kadang kita melihat mereka tergesa-gesa dalam makan, ajari mereka, tegur mereka. Nah, kalau makan tidak usah tergesa-gesa, itu nasimu jatuh. Iya. Kalau ada jatuh makanannya, suruh pungut, ambil. Ya, apalagi lantai rumah kita tehel misalnya, bukan tanah, suruh ambil, kan bersih, tidak apa-apa. Apalagi Nabi SAW perintahkan kita untuk ambil ya. Karena makanan yang jatuh itu akan diambil oleh syaitan. Keberkahannya akan diambil oleh syaitan. Ya. Nah, kita lihat juga adik kita misalnya makannya mengunyah dengan bukan secara sempurna. Ajari mereka mengunyah dengan sempurna. Nanti selesai mengunyah dengan baik, baru ambil suapan yang berikutnya. Jangan mengambil suapan secara beruntun. Belum selesai mengunyah yang satu, ya, belum halus di mulutnya, belum hancur di mulutnya, ambil lagi suapan berikutnya. Ya. Kita ajari mereka kalau makan bersama dengan orang lain, ya, entah dengan keluarganya atau dengan tamunya, apalagi kalau tamu ya, supaya mengambil makanan sesuai dengan hajatnya. Jangan sampai mengambil makanan seperti mau mencengkeram ya sesuatu ya, ambil banyak-banyak, simpan di telapak tangannya, baru ya dia makan, akhirnya banyak juga yang berjatuhan di pakaiannya, akhirnya pakaiannya kotor. Ya. Baik. Ini adab yang kedua ya. Jadi kita di dalam makan itu jangan tergesa-gesa. Iya. Anak kita, adik kita diajari supaya ketika makan, supaya mereka tidak tergesa-gesa ketika mereka makan.
Bukan maknanya juga bahwasanya kita makan santai sekali sampai habis waktu kita di situ makan, setengah jam, 1 jam kita makan, naudzubillah ya. Padahal bisa misalnya 15 menit. Iya. Oleh karena itu datang dari seorang ulama salaf yang bernama Hatim Al-Asam. Beliau pernah katakan dalam sebuah athar dari beliau diriwayatkan oleh Abu Nuaim, kana yuqalu al-ajalatu minasyaitan illa fi khamsin. Dahulu dikatakan bahwasanya bercepat-cepat dalam suatu urusan itu berasal dari syaitan. Ia tergesa-gesa. Illa fi khamsin, kecuali dalam 5 perkara. It'amut ta'ami idza hadarat dhaif. Memberi makan ya kepada tamu apabila tamunya sudah datang, sudah ada. Jadi kalau ada tamu, kita langsung dengan segera, jangan tunda-tunda. Kalau sudah ada, disuruh langsung makan. Apalagi kalau sudah waktunya makan, ya. Kemudian yang kedua kata beliau, watajhisul mayyiti idamat. Menyelenggarakan jenazah, ya, orang yang meninggal apabila dia telah meninggal. Kemudian yang ketiga, watazwijul bikri idza adrakat, menikahkan anak gadis apabila dia telah mencapai usia balik. Jadi kalau mereka sudah balik, sejak saat itu orang tua sudah harus memikirkan dan mencarikan jodoh yang baik bagi anaknya. Ya. Apalagi kalau anak itu misalnya sudah tidak mau lagi belajar. Belajar di pesantren misalnya sudah banyak kasusnya, sudah banyak masalahnya. Ini tanda bahwasanya anak ini sudah mau kawin ini. Kadang ada santri di pesantren, ya, kita sudah didik dengan baik, sudah diajari dengan baik. Orang tuanya juga di rumah sudah ajari dengan baik, didik anaknya dengan baik, tapi ada saja masalahnya. Ya, ada masalahnya dengan temannya, kadang masalahnya dengan ustadzanya. Ya, kita juga cari solusinya bagaimana. Sudah buntu semua, anak ini tampaknya juga tidak mau lagi belajar. Kadang saya sampaikan kepada orang tuanya, ya, kayaknya ini anak sudah mau menikah ini. Iya. Karena tidak mau belajar lagi. Apa yang lagi yang ditunggu? Ya, disuruh belajar, tidak mau belajar. Baik. Kemudian yang keempat adalah wa qada'ud daini idza wajab. Melunasi utang apabila telah jatuh tempo. Jadi jangan ditunda-tunda. Wa taubatu minadz dzambi idza adnaba, melakukan taubat dari dosa apabila seseorang berdosa. Ini 5 hal yang di dalamnya kita terpuji jika kita bersegera untuk melakukannya. Ya. Jadi asalnya orang bercepat-cepat, ya bahkan mungkin ya tergesa-gesa. Ini tergesa-gesa ini berasal dari syaitan. Kecuali dalam 5 perkara ini tadi. Taib. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian adab yang ketiga yang menjadi bekal bagi kita dalam ya mendidik anak kecil yang ada di sekitar kita. Al-adabus tsalitsu, adab yang ketiga, yu'awwadu aklal khubzi min ghairil idami fi ba'dil awqat. Anak kecil itu dibiasakan makan roti tanpa lauk. Ya. Kalau kita mungkin makan nasi tanpa lauk. Fi ba'dil awqat, pada sebagian waktu. Misalnya kalau kita di rumah makannya daging terus, ya, cobalah ya malam Ahad misalnya kita makan yang lain, tempe tahu. Ya. Atau mungkin misalnya di rumah biasanya kita makan ikan nasi. Ya. Suatu saat nanti kita turun levelnya ke telur misalnya. Atau mungkin biasanya kita makan telur nasi. Karena itulah kemampuan kita, coba turun level ke tempe misalnya. Biasakan untuk berada pada ya kondisi yang ada di bawahnya. Hatta yasira bihaitsu la yaral idama hatman wajiban. Sehingga anak kecil ini tidak memandang ya keharusan adanya lauk setiap kali dia makan.
Ya, li'annahu rubbama faqadahu. Karena boleh jadi suatu hari nanti orang tua tidak memiliki lauk tersebut. Sebenarnya ada uang kita beli daging misalnya untuk kita makan bersama dengan anak istri kita, tapi biasakan anak kita turun ke level yang lebih rendah misalnya, ya makan tempe tahu lah. Ya. Kalau anak kita bertanya, ya Pak, kenapa tidak makan ayam? Saya mau sekali ayam. Dicarikan alasan. Ya malam ini kita makan tempe tahu dulu. Ya kalau kita makan ayam terus, daging terus, nanti kita bosan. Ya. Jangan juga dibohongi. Ya, enggak ada uang. Padahal ada uang ya. Iya. Ini kita latih mereka supaya mereka bersiap menghadapi kondisi yang lebih rendah dari sebelumnya. Iya, keadaan yang lebih buruk daripada sebelumnya. Iya. Nah, ini penting jamaah sekalian karena terkadang anak kita misalnya masuk ke pesantren, ada sebagian santri begitu, dia gulung tikar pulang ke rumahnya gara-gara di pesantren hanya tempe tahu saja ya. Iya. Kadang juga dibelikan juga sebenarnya daging ya, ikan, tapi dia maunya tiap hari daging terus. Ayam terus. Sementara pembayarannya biasa-biasa saja ya. Bahkan terkadang orang tuanya sering menunggak pembayarannya. Jadi ketika anak ini dibentuk ya untuk menghadapi kondisi ya yang susah, kita sudah bentuk sebelumnya di rumah, nanti ketika dia berhadapan dengan kondisi seperti ini, dia akan bersiap menghadapinya. Tapi kalau selama ini anak itu tiap hari makan daging, makan ayam, ya, pergi ke pesantren misalnya, tiba-tiba berubah menunya, tempe tahu misalnya, nah disinilah anak kita tidak bersiap menghadapi tantangan dan kesusahan yang seperti ini. Ada kasus yang seperti ini. Ya, telepon terus orang tuanya, menangis terus. Ya, orang tua juga kadang ya masih butuh juga pendidikan ya. Terkadang dia panas-panasi juga anaknya. Oh iya nak, memang itu pesantrenmu itu sudah dibayar. Memang kau sudah bayar, tapi ini pendidikan ya bagi anak. Iya. Apa salahnya juga mereka diberikan makanan seperti itu supaya mereka ya terkondisikan dengan ya sesuatu yang di luar dari kebiasaan yang ada di rumah. Ya. Anak kita di pesantren misalnya disuruh mencuci, ya tidak pakai laundry misalnya. Orang tua sebagai pendidik jangan kemudian dia gembosi. Oh iya nak, pesantren itu memang pesantren apa itu? Masa mesin cuci saja tidak bisa dibeli? Bukan tidak bisa dibeli. Ya, kadang ada pesantren tidak menyiapkan fasilitas seperti itu untuk mengajari anak-anak supaya terbiasa dengan kondisi yang berbeda dari yang ada di rumahnya. Supaya dia bisa sikat bajunya dengan sikat biasa. Nanti dia dapat suami yang tidak punya mesin cuci bagaimana? Kan susah ya. Siapa yang susah? Anak ini sendiri, bahkan orang tuanya nanti dia susahkan. Ketika bermasalah, mau cerai, mau ini. Iya. Hadirin sekalian yang kami muliakan. Kemudian yang berikutnya, adab yang keempat kata beliau, yuhabbabu ilaihil itharu bitta'ami wa qillatil mubalati, dilahirkan pada dirinya ya sifat ithar, sifat mengutamakan orang lain dalam makanan, wa qillatil mubalat, dan kurangnya perhatian terhadap urusan makanan. Jadi kalau ada tamu kan harus dimuliakan ya. Iya. Kebetulan di rumah ada 2 ayam. Tamu ada 2 juga yang datang.
ya ada dua pahanya atau dadanya lah begitu ya, dihidangkan ke tamu. Sementara anak kita mau, ya, tidak ada yang lainnya kecuali ikan. Maka kita ajari anak kita bagaimana mereka mendahulukan tamu, ya, dan tidak terlalu ya punya perhatian yang besar terhadap makanan. Ya. Ini ada kaitannya juga dengan adab yang sebelumnya tadi. Karena terkadang anak kita kalau kita biasakan sebelumnya untuk tidak makan terus ayam ya, nanti ketika ada kondisi seperti ini, ada tamu yang datang, dia akan mendahulukan tamunya. Atau misalnya antara anak ini dengan adiknya. Sama-sama kecil, tapi ada kakak, ada adik. Tapi anak biasanya, tabiatnya anak itu tidak ada yang mau mengalah. Maka kita sebagai orang tua terkadang kita harus melatih mereka untuk mengalah untuk saudaranya. Iya. Ajari mereka. Jadi misalnya hari ini dia makan ayam. Adiknya makan ikan. Besok ya kakaknya mengalah. Ya, kakaknya makan ikan, adiknya makan daging, makan ayam misalnya. Dilatih seperti itu. Ya. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lain. Beli mainan misalnya. Ya. Terkadang anak itu kan mau mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh saudaranya. Tapi terkadang ya ada kondisi yang mengharuskan kita tidak bisa memenuhi apa yang dia inginkan. Ya. Ada kalanya kita mampu memenuhi satu hajatnya anak ini, adiknya tidak dapat. Sebaliknya kadang adiknya dapat, kakaknya tidak dapat. Maka anak dibiasakan, dikondisikan bagaimana mereka punya sifat itsar, mendahulukan saudaranya, orang lain, sehingga suatu saat nanti ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia tidak akan mengalami kecewaan yang besar. Ya. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian kata penulis di sini wa yumdahu indahu at-ta'amul ladzi fihi husunatun. Hendaknya dipuji di sisinya makanan yang padanya ada khusunah. Ada kekerasan, keras, sifat keras. Ya. Ayyatu amin kana makanan apapun itu bentuknya. Bihaitsu la yakunu mulian bitta'ami al-layyini. Di mana anak ini tidak kemudian gemar ya hobi dengan makanan yang lembut. Fayas'ubu alaihi mufaraqatuhu, sehingga nantinya dia sulit untuk meninggalkannya. Jadi biasakan anak kita misalnya biasanya makan nasi yang hangat-hangat. Biasakan suatu saat nanti nasi dingin, nasi yang bermalam. Biasanya anak kita makan ayam yang hangat. Apalagi yang baru dibeli di McDonald misalnya ya, atau di Hisanah misalnya baru dibeli hangat-hangat ya, kan lembut, enak ya, empuk dimakan. Nah, suatu hari nanti anak kita ya disuruh makan, mungkin masih ada sisanya, sudah bermalam. Biasakan, jangan anak kita ini dibentuk menjadi orang yang manja. Nasi dingin dia tidak mau makan. Ayam yang sudah bermalam ya digoreng kembali dia tidak mau makan. Ada yang pernah saya temukan keluarga yang seperti ini. Kalau nasinya sudah bermalam dibuang. Naudzubillah. Ikhwah akhwat ini saya dapat. Ya. Kalau misalnya ada ayamnya, dia beli ayam McDonald, Hisan ya, segala macam mereknya itu ya. Dia beli kemudian ada yang sisa, masih bisa dimakan, bahkan masih utuh misalnya, tapi sudah bermalam, dia kasih ayam, dilempar ke keluar rumahnya. Ini pendidikan yang tidak bagus. Mungkin hari ini Anda punya uang untuk membelinya, tapi suatu saat nanti ada kondisi di mana kita tidak punya uang,
Atau mungkin kita punya uang sampai kita mati, tapi anak kita belum tentu sama nasibnya dengan kita. Karena pendidikan yang salah terkadang ada sebagian anak, ya, diperhadapkan dan kondisi yang susah. Akhirnya dia stres makan nasi dingin, ya makan ayam dingin ya. Maunya dia yang panas-panas terus, yang baru, yang segar. Akhirnya yang susah siapa? Anak kita sendiri. Ya, dia menjadi anak yang manja. Ya. Ini karena kesalahan pendidikan yang dilakukan dahulu oleh orang tua. Ya. Kemudian adab yang berikutnya, adab yang kelima kata beliau, yustahabu ayyakuna libasahu minas thiyabil bidi duna thiyabil mulawwanati bi as-sabagati al-musa'farati wal mu'asfarati. Adab yang kelima, dianjurkan supaya pakaiannya anak kita berasal dari pakaian yang putih. Ya, bersih. Duna thiyabil mulawwanati bis sabagatil musa'farati. Bukan pakaian yang dicelup dengan za'faran. Ya, za'faran itu safran ya, saya lihat tadi di internet. Ya, safran yang dijadikan obat sekarang ya orang ya. Iya, safran, bahasa Inggrisnya safran ya. Kalau bahasa Indonesia kayaknya kuma-kuma atau apa ya. Taib. Wal mu'asfarati. Ataukah dicelup dengan kesumbah. Ini dahulu ya, ada jenis apa namanya? Celupan atau apa ya, one text begitu ya, menggunakan kesumbah ya, ini dahulu. Wa anwa'i ad-dibaji wal ibrisim. Dan berbagai macam jenis ya sutra yang kasar atau yang halus. Ya. Jadi anak-anak kita hendaknya dibiasakan pakai pakaian berwarna putih. Ya. Karena dia adalah lambang kebersihan. Ya. Atau bisa juga bukan putih sebenarnya, tapi dia adalah pakaian yang bersih. Karena yang diinginkan oleh penulis di sini anak kita ya memiliki pakaian yang bersih. Ya. Walaupun pada hakikatnya pakaian yang paling afdal itu adalah pakaian yang putih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikumul bayat. Pakailah pakaian putih di antara pakaian-pakaian kalian. Ya. Ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita terbiasa dengan pakaian yang putih. Pakaian yang bersih. Iya. Demikian pula di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ilbasu al-bayat. Gunakanlah pakaian yang putih. Fa innaha atharu wa atyab. Karena sesungguhnya pakaian yang putih itu adalah pakaian yang lebih bersih dan lebih baik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda padanya di dalam hadis itu, wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah orang-orang mati di antara kalian dengan menggunakan pakaian yang putih. Makanya kafan itu kafan putih. Iya. Walaupun sebenarnya boleh juga warna lain ya. Iya. Dan kain kafan itu tidak mesti kain kafan yang murah ya. Iya, ini kan sekarang masyarakat kita beli kain kafan yang paling murah ya. Boleh sebenarnya di jenis pakaian yang lainnya, walaupun itu jenisnya lebih mahal sedikit misalnya boleh. Yang penting dia warna putih. Iya. Baik. Jadi ini adab yang kelima disampaikan oleh penulis. Kemudian beliau tambahkan di sini, wa yuqarraru indahu anna dzalika innama huwa min libasin niswani warijali. Dan dicamkan pada diri mereka bahwa pakaian-pakaian itu, yaitu pakaian-pakaian sutra yang beliau sebutkan tadi, demikian pula pakaian yang dicelup dengan sa'faran, dengan kesumbah ya,
itu dicamkan pada diri mereka bahwa itu semua adalah pakaian para wanita. Iya. Warrijalil ladzina la khaira fihim, dan juga pakaiannya orang-orang ya laki-laki yang tidak ada kebaikan pada diri mereka, wala dina lahum, dan tidak ada agama pada mereka. Karena pakaian yang dicelup dengan sa'faran atau dengan kesumba dahulu itu dipakai oleh para pembesar kaum musyrikin. Ya. Kalau kita melihat sekarang biksu-biksu itu ya, itu mereka celup dengan sa'faran atau dengan kesumba. Makanya warnanya warna ya orange begitu ya. Nah, itu tidak boleh kita gunakan pakaian yang dicelup dengan sa'faran atau dicelup dengan kesumba. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian di antara ulama kita ada yang menyatakan bahwasanya ini merupakan pakaian yang haram untuk kita gunakan. Makanya ada seorang sahabat dahulu pernah menggunakan pakaian yang dicelup dengan bahan-bahan ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk melepas pakaian tersebut. Bahkan beliau perintahkan untuk membakarnya. Ya, ini disebutkan dalam Sahih Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu untuk melepaskan pakaian tersebut. Baik. Kemudian adab yang berikutnya disebutkan oleh beliau di sini, al-adabus sadisu, adab yang keenam, annahu mahma ra'a ala sabiyyin sauban min dibajin au haririn au ibrisam fayambagi ayyunkir alaihi. Adab yang keenam, bahwa kapan saja dia melihat pada diri anak kecil itu pakaian yang terbuat dari sutra, ini kan dilarang untuk laki-laki ya. Perempuan boleh sebenarnya, kalau perempuan boleh. Taib. Nah, kalau kita lihat, kapan saja kita melihat pada anak kecil itu ada pakaian yang terbuat dari sutra yang kasar atau yang halus, fayam bagi ayyunkir alaih, maka hendaknya seorang pendidik, ya, orang tua memberikan pengingkaran kepada anak kecil tersebut. Ya, atau kita sebagai kakaknya, orang tua kita belikan dia pakaian terbuat dari sutra, pakai baju atau sarung misalnya atau celana, ya, kita ingkari, ini tidak boleh nih. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pakaiannya orang-orang kafir ini. Ya, thiyabu man la khalaqa lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaiannya orang-orang yang tidak ada bagiannya nanti di negeri akhirat. Ya, ini pakaiannya orang-orang kafir. Ini kita camkan pada diri anak kita, ya, atau adik kita misalnya, atau murid kita misalnya, bahwasanya ini tidak boleh di dalam agama kita. Kita ingkari, ya. Fayadhummu ala lubsihi, sehingga dia memberikan celaan karena dia memakai pakaian tersebut, ya. Dia celah anak ini karena dia memakai pakaian tersebut. Wala yusalu anhu bikulli halin wala yuktafaru lah. Hal yang seperti ini tidak boleh ditolerir sama sekali. Wa yudhammu indahu isbalu thiyabi liya'tada adamal isbal. Demikian pula kata beliau, anak ini dicela ketika dia meleretkan, ya, melabuhkan pakaiannya, yakni di bawah kedua mata kakinya, liya'tada adamal isbal, supaya anak ini tidak terbiasa melabuhkan pakaiannya, melewatkan pakaiannya di bawah mata kaki. Ini juga kaitannya dengan laki-laki, ya. Jadi anak kita walaupun dia belum mukallaf, belum balik, ya, belum sempurna akalnya, tapi sejak dini kita bentuk dia. Pakaiannya kita perhatikan, pakaian halal atau haram, cara berpakaiannya, isbal atau tidak, lewat mata kaki atau tidak pakaiannya, kita ajari mereka dari kecil. Jangan kita beralasan bahasanya ini, Ustadz, ini kan masih anak kecil, Ustadz. Ya betul, anak kecil, tapi diajari dari kecil. Ya, kira-kira anak kecil kita di rumah, keluar rumah telanjang.
Dibiarkan dengan alasan anak kecil? Tidak ya. Dia mencuri misalnya dengan alasan anak kecil. Dibiarkan? Tidak. Atau dia lempari rumahnya orang. Dibiarkan? Dengan alasan anak kecil? Tentunya tidak dibiarkan. Bahkan kita ingkari, kita berikan pelajaran, kita ya ajarkan adab dan etika bertetangga supaya dia tidak mengulangi perbuatan buruknya. Iya. Baik. Jadi kita ingkar ya karena menggunakan dua benda ini haram ya. Emas dan sutra bagi laki-laki. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi SAW ketika itu beliau memegang sutra dengan tangan kanannya, emas dengan tangan kirinya, kata Nabi SAW, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Sesungguhnya dua benda ini haram bagi kaum laki-laki dari kalangan umatku ini. Sering saya lihat bapak-bapak ya, di masjid, di mana, di jalan, saya lihat mereka pakai cincin emas. Pernah juga saya dapat pakai kalung emas, pakai gelang emas. Saya biasa kalau dapati orang yang seperti ini, saya nasihati. Ya, saya dekati baik-baik, bicara dengan baik-baik. Ya, kita harus ingkarin, tidak boleh kita biarkan orang yang seperti ini. Ya, apalagi kalau dia anak kita, adik kita misalnya, orang yang berada di bawah pendidikan kita, pengasuhan kita, hendaknya kita didik mereka. Jangan beralasan, Ustadz, ini kan anak kecil. Iya. Kapan dididik anak itu kalau kita selalu beralasan begitu? Makan tangan kiri, selalu alasannya, dia kan masih kecil, Ustadz. Iya. Walaupun dia kecil ya sudah harus dibekali. Taib, dia tadi jam berapa? Diadani dulu. Terus sholat. Oh iya. Kalau bisa lanjut lebih bagus lagi. Iya, adzan dulu. Al-adabus sabi'u, adab yang ketujuh. Yang bagi ayyuhfadha as-sabiyu anis sibyani alladzina awwadu at-tana'uma wa taraffuha walus thiyabi al-fakhirati. Sepantasnya anak kecil kita dijaga dari anak-anak yang terbiasa hidup mewah dan menggunakan pakaian-pakaian yang sangat mahal. Jadi walaupun kita orang kaya, punya uang, ya, jangan kita didik anak kita untuk menjadi orang yang boros. Ya, jadi orang-orang yang punya perhatian yang tinggi terhadap urusan-urusan dunianya. Kita belikan pakaian untuk mereka, belikan pakaian yang umum dipakai oleh manusia. Iya. Kita punya harta ya, mungkin kita beli pakaian yang berkualitas, tapi jangan berlebihan kualitasnya. Silakan beli, ya, pakaian yang bagus, tapi jangan berlebihan. Sampai pernah saya dapat dengar ya, katanya ada pakaian sampai ratusan juta. Naudzubillah, untuk apa ini? Ada pakaian ya ratusan ribu bisa kita pakai, itu saja dibeli. Sisanya kita gunakan untuk berinfak dan bersedekah, itu lebih bermanfaat. Ya. Kita bawa anak kita ke mall, ke sentral misalnya beli pakaian, belanja pakaian. Pilihkanlah pakaian yang ya sedang-sedang, jangan terlalu mahal ya, jangan juga terlalu murah. Ya, sementara kita masih ada yang bisa digunakan untuk beli pakaian misalnya. Kecuali kalau memang tidak ada ya mau diapa lagi. Iya. Jangan seperti sebagian orang. Pusing dia cari pakaian.
Ya, mall saja kesusahan menyiapkan pakaiannya. Katanya ndak ada tipe saya di situ. Naudzubillah ya. Karena pakaiannya ratusan juta. Ya. Bahkan kadang bukan cuma apanya 1 kali 2 kali saja dia pakai, setelah itu dia buang. Karena katanya tidak enak kalau dipakai terus. Ya. Ada orang yang bergaya hidup seperti ini. Alasannya katanya saya punya uang, punya harta. Betul. Anda punya uang, punya harta, tapi ada sesuatu yang lebih bermanfaat jika sekiranya Anda mengalihkan harta itu kepada orang lain yang lebih butuh daripada Anda. Lebih bermanfaat jika kita gunakan untuk membangun masjid, membantu fakir miskin misalnya, membantu agama Allah Subhanahu wa taala, mencari lahan-lahan amal jariah. Ada masjid mau dibangun, ada jalanan mau dibangun, ada pesantren mau dibangun. Alihkan ke situ daripada kita belanjakan harta kita hanya sekedar beli pakaian ratusan juta. Itu pun hanya dipakai beberapa kali, setelah itu dibuang misalnya. Naudzubillah. Ini pendidikan yang salah. Orang tua ketika mendidik anaknya, didiklah mereka untuk menjadi orang-orang yang cinta kepada akhiratnya, perhatian terhadap akhiratnya. Ini yang selalu kita harus hadirkan pada diri anak kita. Kita belanjakan pakaian kepada mereka, bisikkan di telinganya, nah ini pakaian saya belikan kamu supaya kamu gunakan untuk sholat. Kamu gunakan untuk berbuat kebaikan. Saya belikan kamu pakaian yang seperti ini. Alhamdulillah pakaian ini bagus. Kamu pantas untuk memakainya. Sisanya nanti ada uang kamu sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebenarnya bisa beli pakaian yang mahal, tapi tidak usah kita beli pakaian yang mahal. Lebih baik kita sumbangkan kelebihannya di masjid, di pesantren, atau di tempat-tempat yang lain. Kita bentuk pikirannya anak kita supaya menjadi orang-orang yang selalu mengingat akhiratnya. Jangan selalu galau dengan dunianya. Beli pakaian, selalu berpikir bagaimana beli pakaian yang paling mahal. Pokoknya segala-galanya harus yang paling mahal. Ini pendidikan yang kurang bagus. Terkadang ada dampak negatifnya. Suatu saat nanti kita tidak punya uang, anak kita sudah terbiasa menggunakan pakaian-pakaian yang mewah, perkakas yang mewah misalnya. Suatu hari nanti tidak ada, mereka akhirnya galau sendiri. Baik. Kemudian kata beliau, wa an mukhalatati man yarghabu fima dzakarnahu. Dan juga anak kita dijaga anak kecil itu dijaga dari berinteraksi bersama dengan orang yang gemar melakukan hal-hal seperti itu. Jadi anak kita dipilihkan teman yang baik. Jangan dipilihkan teman-teman yang cinta dunia. Lebih besar dunia di hatinya daripada akhiratnya. Di pikirannya dunia melulu. Tidak ada pikirannya untuk akhiratnya. Bagaimana dia dapat pahala, dapat keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan anak kita dari orang-orang yang seperti ini. Dekatkan mereka dengan orang-orang yang selalu mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan dia kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan dia dengan ketaatan. Jangan justru mengingatkan dia dengan hal-hal yang melalaikannya. Menjadikannya orang yang sombong, orang yang congkak. Tidak mau berkawan kecuali dengan orang yang berduit. Akhirnya anak kita sampai besar nanti terbentuk menjadi orang-orang yang sombong. Tidak mau makan kecuali makan yang paling mahal. Tidak mau pakai baju kecuali baju yang paling mahal. Tidak mau pakai celana kecuali celana yang paling mahal. Segala-galanya harus mahal.
Fa inna sabiyya idza uhmila fi awalin nas'ati, karena anak kecil itu apabila ditelantarkan pendidikannya di awal perkembangannya, kharaja fil aglabi radi al akhlaqi, maka anak itu nanti akan keluar, ya, akan tumbuh pada golibnya, pada umumnya menjadi orang yang jelek akhlaknya, perilakunya. Kadzaban, hasudan, sarukan, namaman, lajujan. Dia akan menjadi seorang yang pendusta, orang yang ya suka hasad, ya tukang hasad, pencuri, ya korupsi, namam ya tukang adu domba, lajujan keras kepala karena pendidikan dari orang tua. Ya. Dza fudulin wa mujunin, bahkan anak kita menjadi orang yang berlebihan di dalam segala hal dan memiliki kegilaan-kegilaan. Ya. Disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya di sana ada beberapa racun hati. Yang pertama adalah fudulul kalam, berlebihan dalam ucapan. Kemudian fudulut ta'am, berlebihan dalam makanan. Ya. Ini semua racun-racun bagi hati hati kita, termasuk hatinya anak kita. Ya. Ini kalau ada pada diri anak kita, maka dia akan meracuni hatinya, ya, akan merusak hatinya, dan pada gilirannya nanti dia akan menjadi orang yang rusak lahir batinnya. Wa innama yuhfadhu an dzalika kullihi bihusnil adabi. Dan sesungguhnya anak itu dijaga dari hal-hal yang seperti itu semuanya bihusnil adabi, dengan adab yang baik. Kita bentuk mereka dari kecil. Ajari mereka adab-adab dan etika-etika. Ajari mereka akhlak dari kecil. Ya. Kemudian adab yang ke-8, summa innahu yustahabu ayyusghala fil maktabi. Yata'allamul Qur'ana wa tafsirahu wa ahaditsar Rasuli sallallahu alaihi wasallam wal fiqh. Kemudian ya, adab yang ke-8 kata beliau, kemudian dianjurkan agar anak ini disibukkan di al-maktab. Al-maktab itu sekolah, pendidikan ya. Ya, lembaga pendidikan. Kalau zaman dahulu dikenal dengan al-maktab. Ya, pesantren lah ya. Baik. Yata'allamul Qur'ana wa tafsirah. Di dalamnya dia mempelajari Al-Qur'an dan tafsirnya. Wa haditsar Rasuli sallallahu alaihi wasallam wal fiqh. Demikian pula hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan fikih, yakni pemahaman terhadap hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajari mereka dari kecil. Ya. Ajak mereka ke majelis ilmu. Sebelum diajak ke majelis ilmu, bekali dulu di rumah. Nah, nanti kau datang, saya bawa kau ke masjid, di sana ada ustadz ta'lim. Kau dengar ustadz nah? Iya. Dengar ki ustadz, jangan ki ribut nah, jangan lari-lari di masjid. Iya. Dibekali dari rumah. Kalau dia ribut misalnya, diminimalkan ributnya. Bahkan nanti pulang diingatkan. Ya. Tadi saya lihat kamu ribut di masjid. Lain kali jangan ribut ya. Iya. Jadi anak itu dididik ya dengan baik. Baik. Kemudian ya kata penulis di sini ya, wa yahris ala hifdzil Qur'ani an dhahri qalbin, dan juga agar dia semangat untuk menghafal Al-Qur'an di luar kepala. Jadi anak kita dari kecil diisi kepalanya dengan hafalan Quran. Ya, jangan dengan hafalan lagu-lagu. Akhirnya dipakai joget-joget. Ini kan sekarang ini naudzubillah. Ya, orang-orang tua perhatiannya kepada nyanyian, musik luar biasa ya. Sementara kepada Al-Qur'an ya, mereka sangat kurang perhatiannya terhadap Al-Qur'an.
Ya, surah-surah pendek saja kadang dia anaknya tidak mengerti, bahkan bapaknya juga. Karena ada bapak begini ya. Ya, potongan apa nih surah-surah pendek saja dia tidak hafal. Apalagi anaknya. Tapi kalau urusan lagu nyanyian, wah, sampai ya lagu barat dia hafal. Sampai judul-judulnya, penyanyinya, asal penyanyinya dari mana. Tidak sampai di situ ya, lagu Korea juga dia hafal. Padahal dia orang Indonesia tidak mengerti apa artinya ya. Iya. Lagu-lagu apa nih Indonesia, belum lagi ya lagu-lagu daerah. Semuanya kepalanya penuh dengan lagu-lagu. Kosong dari Al-Quran, naudzubillah. Ketahuilah jemaah sekalian bahwa tidak ada sesuatu yang dimasuki oleh Al-Quran kecuali dia akan membawa keberkahan dan kebaikan pada tempat atau orang tersebut. Tidak ada suatu tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Al-Quran ada di tempat itu kecuali tempat itu adalah tempat yang terbaik. Insya Allah. Makanya Allah pilih Mekah sebagai negeri yang terbaik. Kemudian datang setelahnya kota Madinah, negeri yang terbaik. Tempat turunnya wahyu. Ya. Tidak ada suatu tempat yang di situ ada Al-Quran. Ya, diajarkan, dihafal oleh manusia. Kecuali akan tersebar di tengah mereka kebaikan dan keberkahan. Oleh karena itu rumah yang sering dibaca Al-Quran di dalamnya akan dijauhi oleh syaitan. Ya, makanya Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kata Nabi SAW, ya la yadkhulus syaitanu yukra'u baitan yukra'u fihi suratul Baqarah. Tidak akan masuk syaitan ke dalam rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Jadi kalau ada orang ya sakit-sakit ya, kerasukan atau apa ya, dimasuki jin, bacakan saya surah Al-Baqarah. Ya, saya pernah meruqyah beberapa orang, tidak pernah saya pilih surah lain kecuali surah Al-Baqarah saja. Dari awal sampai akhir saya bacakan, alhamdulillah tidak kembali-kembali lagi setannya. Karena dahsyatnya nih surah Al-Baqarah ini. Ya. Tapi kalau kepala kita penuh dengan nyanyian, ini setan justru senang ya. Ini ada tempat saya di sini nih. Ya, rumahnya pagi hari, siang hari, sore hari penuh dengan suara musik. Nyanyian, orang menyanyi saya di situ. Ya, ini tempat yang paling disukai oleh syaitan. Ya. Karena itu jemaah sekalian, anak-anak kita ya, tolong dibentuk dari kecil, biasakan mereka mencintai ya kalamullah, mencintai kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perlu kita ganti musik itu dengan bacaan Al-Quran ya. Pilih kori-kori yang bagus suaranya. Pagi hari dulu kita putar musik-musik besar-besar. Di dalam rumah ganti dengan bacaan Quran. Atau diganti dengan ceramah-ceramah ya. Di dalamnya diajarkan tentang Al-Quran dan sunnahnya Nabi SAW. Perdengarkan satu rumah. Tapi jangan ganggu tetangga ya. Cukup kita yang ada di rumah. Dengar. Pasang radio. Ya, putar keras-keras supaya satu rumah tidak ada yang tidur pagi. Ini juga kadang kita ya, sebagian orang saya lihat punya kebiasaan tidur pagi misalnya, ya karena tidak membiasakan ya dirinya, anak-anaknya ya. Baik. Kemudian adab yang ke-9 yang bagi ayyuhfadha anil asy'ari allati fiha dzikrul hijai wal usyaki. Wa yuhfadhu an mukhalatati man hadhihi haluhu fittiba'il hawa. Sepantasnya anak kecil itu dijaga dari syair-syair yang di dalamnya ada celaan ataukah percintaan. Serta dijaga dari bergaul bersama dengan orang yang seperti ini keadaannya dalam mengikuti hawa nafsu. Ya. Tadi sudah kita jelaskan ya, panjang lebar. Jadi anak-anak kita dijauhkan dari syair-syair, termasuk lagu-lagu. Ya, umumnya lagu-lagu kan lagu-lagu yang syahwat ya, percintaan, patah hati, galau. Itu saja.
Ya, sama juga drama-drama ini ya, drakor-drakor katanya ya. Iya, ini kan pasti berkutat di situ saja percintaan ya. Orang jatuh cinta, patah hati itu saja, ya. Ataukah misalnya selingkuh, itu saja, berkisar itu saja. Tidak ada pelajaran dan pendidikan di dalamnya. Fa inna dzalika mahma in gorasa fi qulubi sibyani fa innahu yabdarul fasada fin nufus. Karena sesungguhnya hal yang seperti itu, ya, kapan saja tertanam di dalam hati anak-anak kita, maka sungguh hal itu akan menanamkan kerusakan pada jiwa mereka. Ya. Jadi anak-anak kita dijauhkan dari syair-syair, bait-bait atau nyanyian-nyanyian ya, yang di dalamnya terkadang ada mencela manusia, bahkan mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela agama, ya, atau mempertuhankan ya selain Allah Subhanahu wa taala, mengkultuskan syaitan. Seperti ini ya, black metal ini ya. Tahu ya? Underground. Ya. Tahu underground ya? Aliran musik yang sangat sadis ya. Dan ekstrim. Bahkan mereka ini terkhusus black metal ini, mereka ini penyembah syaitan ya. Hati-hati anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sudah terbiasa dengan ikut larut pemikirannya mereka ini, anak kita nanti akan jadi orang kafir, penyembah syaitan. Karena mereka ini ya pengikut aliran satanik ya, penyembah syaitan. Iya. Karena ya orang-orang yang tidak beres. Perintisnya orang-orang yang tidak beres. Ya. Sampai mereka mengkultuskan syaitan, sampai simbol-simbol anunya mereka, salamnya, kalau mereka salam ketemu, itu mereka salamnya seperti ini. Lihat tangan saya. Ya. Lambang metal katanya ini, lambang domba ya. Kepala domba katanya. Karena syaitan menurut mereka itu menjelma dalam bentuk domba. Jadi makanya mereka kalau ketemu begini. Ya. Jadi kalau anak-anak kita begini-begini tangannya hati-hati ya. Ya. Kemudian pakaiannya sudah pakaian tengkorak-tengkorak ya. Ya. Serba hitam. Ya. Ada yang lebih agak ringan sedikit, pang itu ya. Tapi sama-sama sadis sebenarnya. Cuma sadisnya agak ringan sedikit daripada black metal ini. Iya. Ada jenis-jenis mereka ini, ada thrash metal, ada heavy metal ya. Macam-macam. Dulu saya pernah telusuri, pelajari nih aliran ini. Karena kebetulan ada murid saya dulu, taubat dia dari aliran ini, dia cerita ke saya. Secara lengkap, akhirnya saya cari di internet, lengkapi data-data saya. Sempat saya menulis buku tentang kesesatannya aliran ini, tapi Allah belum takdirkan untuk saya tuangkan dalam bentuk tulisan. Karena ini aliran musik yang sangat berbahaya. Sudah bersentuhan dengan urusan akidah iman. Ya. Taib. Kemudian kita ambil satu lagi ya. Karena kayaknya tidak bisa lama-lama ini ya. Sampai jam berapa biasanya? Ya. Jam 8? Taib. Kemudian yang ke-10 di sini ya, adab yang ke-10. Al-adabul asiru ayyu awwada kitabatal khatti wa hifdzal amthali as-si'riyati wal as'ara as-suhdiyah. Adab yang ke-10, hendaknya anak kecil itu dibiasakan menulis khat. Ya. Khat itu tulisan Quran. Ya, anak kita diajari tulisan Quran. Kalau kita tidak bisa ngajari, ya, datangkan orang supaya dia bisa nulis Quran. Ya, supaya dari situ juga dia cinta kepada Al-Quran, semakin dekat dengan Al-Quran.
dan menghafal perumpamaan-perumpamaan yang terdapat dalam bait-bait syair. Jadi orang Arab itu ada kelebihannya, mereka menghafal syair-syair yang penuh dengan hikmah di situ. Itu ada kumpulan-kumpulan syair yang dihafal oleh para ulama dahulu. Ada memang orang ya ulama yang menulis syair, hebat dia dalam syair, banyak syair-syairnya yang sangat ya luar biasa, banyak penuh dengan nasihat di situ, terambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, tapi dibahasakan dengan bahasa syair, puisi. Ya. Seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala punya syair yang dikenal dengan diwan, ad-diwan ya, Diwanus Syafi'i. Ini beliau tuangkan di situ nasihat-nasihat beliau yang sangat bermanfaat, terambil dari Al-Quran dan hadisnya Nabi SAW. Kenapa mereka suka menghafal bait-bait syair? Karena orang Arab itu suka hal-hal yang singkat dan mudah mereka hafal. Dan cara yang terbaik untuk mengungkapkan sesuatu dengan ungkapan yang singkat itu dengan metode membuat syair. Ya. Makanya dalam bidang-bidang ilmu seperti ilmu bahasa misalnya bahasa Arab, ada namanya Alfiyah Ibnu Malik. Pernah dengar ya? Alfiyah Ibnu Malik itu bait-bait syair jumlahnya 1000 bait ke bawah. Dihafal oleh para penuntut ilmu. Ya, di sana juga ada namanya bait syair dalam mustalah hadis dengan baikuniyah. Pernah dengar ya? Al-Mandhumah Al-Baikuniyah. Ya, dalam akidah di sana ada bait syair yang disusun oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dikenal dengan Al-Qasidah An-Nuniyah. Karena mereka susunannya singkat sekali tapi padat sekali. Seluruh pembahasan akidah dituangkan oleh Ibnul Qayyim dalam bait-bait syair yang singkat, padat, mudah dihafal oleh para penuntut ilmu. Iya. Jadi syair bagi mereka sama kita kalau nyanyian. Ya cuma beda tentunya ya. Iya. Makanya nyanyian itu kan mudah dihafal oleh orang. Kenapa? Karena disusun dengan bahasa yang mudah diingat, ya mudah dihafal. Ya cuma sayangnya ya digunakan untuk mengungkapkan kalimat-kalimat yang ya tidak baik ya, belum lagi diiringi dengan musik ya, di mana musik ini merupakan perkara yang dilarang dalam agama kita karena akan melalaikan jiwa kita. Taib. Bisa sampai jam 8? Bisa ya? Bisa sampai jam 8? Bisa ya? Oh, dengan tanya jawab. Taib, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini karena ada sesi tanya jawab. Saya cukupkan. Iya, kita beralih ke mungkin ada pertanyaan. Ditulis sesingkat-singkatnya. Taib. Bismillah Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz terkait anak-anak yang sudah terbiasa seperti main HP Ustaz. Iya. Ya kalau tidak dikasih menangis Ustaz. Iya. Itu saja. Umur berapa? 2 tahun Ustaz. 2 tahun. Masya Allah ya. Cepat sekali dia kenal HP.
Ini merupakan salah satu di antara bentuk kesalahan orang tua mengenalkan dan mendekatkan HP kepada anak kecil. Ya. Padahal HP ini merupakan benda yang bermata dua, sama dengan pisau, ya, bisa bermanfaat, bisa juga berbahaya. Kalau orang yang pandai menggunakannya, dialah yang menggunakannya, memegangnya, maka dia akan bermanfaat bagi pemiliknya. Tapi kapan diserahkan kepada orang yang tidak mengenal ya benda ini dengan baik, untuk apa dia dibuat, ya, dia tidak mengerti bahwasanya ada bahayanya ketika dia gunakan untuk ini dan itu. Disinilah letak ya kerusakan bagi pemegangnya, termasuk anak kita. Ya. Solusinya tentunya kita berusaha untuk menjauhkan anak kita perlahan-lahan. Kalau dia sudah terbiasa, alihkan dia dengan sesuatu yang menyibukkannya dari benda tersebut. Ya. Carikan aktivitas. Misalnya tidur. Itu kan aktivitas juga ya. Atau dibawa ke rumah temannya yang tidak main HP juga tentunya. Ya, atau dibawa ke rumah neneknya. Ya. Ataukah misalnya kita belikan mainan yang mengalihkannya dari HP. Ya. Bisa juga anak ini dialihkan ya dengan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Kita carikan, pilihkan ya di dalam HP itu sendiri ada mungkin permainan yang tidak terlalu berbahaya, iya. Dan kita batasi, iya. Jadi kalau selama ini misalnya dia mainnya sampai 1 jam, kurangi setengah jam, perlahan-lahan. Bulan berikutnya misalnya kita kurangi lagi 15 menit. Cari alasan, saya mau pakai HP-nya. Atau misalnya disembunyikan HP-nya. Ya, sembunyikan HP-nya. Carilah cara bagaimana anak ini bisa terjauhkan dari HP ini, tidak terbiasa memegang HP tersebut. Karena ini akan membahayakan juga akal pikiran anak ini. Ya, membahayakan kesehatan anak ini. Matanya akan rusak ketika dia menggunakan HP dalam waktu yang lama. Ini sudah banyak kasus ya. Orang tua membiarkan anaknya pegang HP dalam waktu yang lama, akhirnya matanya rusak gara-gara sinar yang berasal dari HP tersebut. Ya. Intinya bahwa orang tua dalam hal ini mencari solusi bagaimana anak ini terlalaikan dari HP ini. Ya. Dan setiap orang punya kondisi masing-masing. Saya tidak tahu kondisinya saudara kita ini bagaimana di rumahnya, keadaannya, ya, sifat anaknya bagaimana, ya. Kemudian juga orang tua dalam mendidik anak, jangan dikontrol oleh anaknya. Tapi kita selaku orang tua, kitalah yang mengatur dan mengontrol anak itu. Ya. Sebagai bapak misalnya di rumah, harus kita lebih disegani dibandingkan ibunya. Ini sebenarnya dia akan disebutkan juga oleh penulis, ada adab yang tidak sempat kita sebutkan di sini, bahwasanya dalam mendidik anak, antara ayah dan ibu itu harus ada kerjasama. Kalau ayah menampakkan ya keserganan ya, kewibawaan terhadap anaknya, ibu menampakkan kasih sayang terhadap anaknya.
Supaya ketika anak itu ingin melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk dia lakukan, maka bapak yang maju. Mau apa? Sekedar dengar suara kita, dia sudah segan, sudah takut. Ya. Jadi anak itu diterapi ya. Diterapi dengan baik. Ya. Taib. Kemudian bagaimana Ustadz kalau kita punya tato dan belum dihapus? Apakah harus dihapus atau begitu saja syukran? Karena saya pernah jadi anak pang. Ya. Taib. Ketika kita sudah menggunakan tato di badan kita dan mungkin bagi kita untuk menghilangkannya dan itu tidak memberatkan kita, ya, maka hendaknya kita berusaha untuk menghapusnya. Ya, kita berusaha untuk menghapusnya. Kecuali kalau dia membahayakan kulit kita, bisa membuat kulit kita menjadi kanker misalnya atau tumor ya, karena harus kena sinar di laser atau apalah ya, maka kita biarkan, kita tutupi ya semaksimal mungkin supaya tidak terlihat oleh orang lain. Karena bagaimanapun ya, tato ini merupakan simbol yang kurang bagus, mencerminkan sesuatu yang tidak baik. Iya. Dan dahulu kita ingat bahwasanya dahulu ya, di zaman-zaman kita dulu itu kalau kita lihat orang pakai tato kita takut. Ya, cuma sekarang ini sudah menjadi tren, dijadikan tren yang dianggap sebagai kejantanan oleh sebagian orang. Dianggap sebagai orang hebat kalau dia pakai tato. Apalagi dia lihat ya, pemain bola, olahragawan, petinju misalnya pakai tato semua ya. Kelihatannya orang-orang hebat, akhirnya banyak anak-anak muda kita yang ikut pakai tato. Padahal dulu ini dianggap sesuatu yang tabu. Ya. Jadi sekali lagi bahwasanya apabila kita bisa ya menghilangkan tato tersebut tanpa memudaratkan jasad kita, silakan Anda hilangkan, usahakan dihilangkan. Kalau tidak maka ya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali apa yang dia mampu. Masalahnya kan tato ini juga ada macam-macamnya ya. Ada orang saya lihat Masya Allah badannya penuh dengan tato. Seperti baju. Ya. Di depannya, di depan dadanya, di punggungnya, di lengannya penuh dengan tato sampai di kakinya. Bahkan ada orang pernah saya lihat di mukanya penuh dengan tato. Nauzubillah. Ini kayaknya susah untuk dihilangkan ya. Karena itu orang yang seperti ini perlu banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini merupakan salah satu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak segera bertaubat ya dan menyesali perbuatannya tersebut. Baik, bagaimana menyikapi anak-anak yang punya jiwa kompetisi sesama saudaranya? Apakah ada yang salah dengan cara mendidik sehingga mereka bersikap seperti ini? Selama kompetisinya sehat ya, bagus dan tidak merugikan saudaranya yang lain, saya kira tidak apa-apa ya. Misalnya anak-anak berkompetisi dalam masalah hafalan. Anak kita misalnya ada yang hafal 10 juz. Siapa yang hafal 10 juz, saya belikan sepeda. Ya. Siapa yang hafal 20 juz, saya belikan motor. Siapa yang hafal 30 juz, mobil. Paham ya? Ini kan masih sehat ya. Yang tidak sehat kalau ada ya, misalnya pemberian diberikan tapi yang lainnya tidak diberi. Ya. Yang ini dibelikan misalnya rumah. Yang satunya tidak. Ya. Ini kurang bagus ya. Ini ketidakadilan dari orang tua
nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Jadi selama ya kompetisinya, berlombanya itu bagus ya dalam batasan-batasan syariat seperti yang saya contohkan tadi, ini insyaallah tidak ada masalah. Iya. Tapi kalau di situ ada persaingan yang tidak sehat sampai kemudian cemburu-cemburuan ya, hasad, baku benci misalnya, bahkan bermusuhan ya, putus hubungan, maka ini persaingan yang tidak sehat. Hendaknya kita sebagai orang tua segera menerapi ya penyakit yang seperti ini. Baik. Bagaimana hukumnya memindahkan hak asuh anak kepada saudara kandung? Maksudnya? Dipindahkan, dititip atau gimana? Ya. Memindahkan hak asuh seorang anak kita sendiri ya kepada saudara kita, ini merupakan kerugian bagi orang tua. Karena anak ini sebenarnya adalah ladang pahala ya. Kesempatan bagi Anda untuk menafkahinya, mendidiknya. Ya. Kalau Anda titipkan sama saudara, saudara kita yang akan mengambil pahalanya. Pahala mendidiknya, pahala menafkahinya. Ya. Oleh karena itu orang tua yang seperti ini hendaknya dia ambil kembali anaknya, dia didik dengan baik, anaknya di rumah, dia nafkahi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala ingin dapat pahala dan keutamaan. Ya. Dan anak ini memang ujian bagi kita ya. Bagi orang tua. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Ya. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada pahala yang besar. Di sini ada isyarat bahwasanya seorang muslim ketika diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diberikan anak-anak oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya harta dan anak ini dijadikan sebagai sebab untuk meraih pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh seorang salaf yang bernama Salamah bin Dinar, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi, setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya baliyah, maka sesungguhnya itu merupakan bala, musibah. Harta, anak, ya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dititipkan lewat tangan kita. Jangan ditelantarkan ya. Justru ini kesempatan bagi kita, anak itu menjadi ladang pahala kita. Rugi kita melahirkan anak kemudian diambil oleh saudara kita, dirawat, dididik. Kecuali kalau kita memang tidak bisa menangani anak kita, ya, atau mungkin karena kita pergi safar, pindah atau kerja di luar negeri misalnya, tidak bisa ikut bersama dengan kita, ya terpaksa kita titip sama saudara kita. Tapi selama kita bisa mendidik, merawat, menafkahi mereka jamaah sekalian, ambil anak kita, didik, pelihara mereka. Iya. Saya kira demikian beberapa buah pertanyaan yang dapat kita bacakan dan jawab di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.